bernama Mbak Randa. Mbak Randa setiap hari pekerjaannya adalah mencari kayu di hutan. Mbak Randa sangat ingin sekali mempunyai anak, tetapi apa daya, dia hanya seorang janda tua yang miskin. Suatu hari, Mbak Randa selesai mengumpulkan kayu di hutan. Mbak Randa sangat terasa capek dan beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, hidupku tidak akan terasa berat seperti ini. Akan ada yang membantuku bekerja. Rupanya keluhan Mbak Randa terdengar oleh raksasa. Tiba-tiba bumi bergetar. Raksasa muncul di hadapan Mbak Randa. Raksasa mengatakan bahwa ia bisa mengabulkan permintaan Mbak Randa, tetapi dengan syarat ketika anak tersebut sudah berumur 6 tahun harus diserahkan kepada raksasa. Tanpa pikir panjang, Mbak Randa menyetujui perkataan raksasa. Raksasa memberikan biji mentimun kepada Mbak Randa dan menyuruh Mbak Randa untuk menanam biji mentimun tersebut di belakang rumah Mbak Randa. 2 minggu kemudian, tanaman tersebut sudah mulai berbuah. Dari banyaknya buah mentimun tersebut, ada satu buah yang sangat besar dan warnanya kekuningan. Jika terkena sinar matahari, warnanya berubah menjadi warna emas. Mbak Randa pun memetik buah mentimun tersebut dan membelahnya dengan hati-hati. Mbak Randa sangat terkejut. Keluarlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbak Randa menamai bayi perempuan tersebut dengan nama Timun Emas. Tahun demi tahun pun berganti, Timun Emas sudah menjadi gadis jelita yang sangat cantik. Suatu hari, Mbak Randa dan Timun Emas bersiap-siap pergi ke hutan. Tiba-tiba bumi bergetar dan suara tawa yang menggelegar. Mbak Randa pun menemui raksasa tersebut dan mengatakan 2 tahun lagi karena Timun Emas masih kecil. Kalau kau santap sekarang pasti kurang lezat. Raksasa pun setuju dengan Mbak Randa dan pergi dari rumah Mbak Randa. Mbak Randa menghela nafas lega dan menghampiri Timun Emas yang sedang bersembunyi. Ternyata Timun Emas mendengar kecakapan Mbak Randa dan raksasa. Timun Emas terasa sedih dan berpelukan kepada Mbak Randa. 2 tahun pun berlalu. Timun Emas sudah menjadi dewasa dan wajahnya semakin cantik. Namun Mbak Randa merasa cemas karena teringat janjinya kepada raksasa. Suatu malam, Mbak Randa sedang tidur dan terdengar suara gaib dalam mimpinya. Ia diperintahkan untuk ke Bukit Gendul untuk menemui seorang pertapa. Esok harinya, Mbak Randa pergi ke Bukit Gendul dan menemui seorang pertapa. Pertapa tersebut memberikan 4 bungkusan kepada Mbak Randa yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Suatu hari, Mbak Randa sedang menjahit baju untuk Timun Emas. Tiba-tiba bumi berguncang, menandakan raksasa itu datang. Cepat-cepat, Mbak Randa menyuruh Timun Emas untuk pergi lewat pintu belakang dan membawanya 4 bungkusan tersebut dari pertapa. Dengan suara yang menggelegar, raksasa itu pun menyuruh Mbak Randa dan Timun Emas untuk keluar dari rumah. Segeralah Mbak Randa keluar dari rumah. Mbak Randa mengatakan kepada raksasa, Timun Emas telah pergi. Raksasa itu pun sangat marah. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas pun merasa kelelahan dan dia teringat dengan bungkusan yang ia bawa. Dan ia menaburkan yang bungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Ia menaburkan dan berubahlah menjadi buah mentimun yang sangat
lebat. Jika kenyang, raksasa tersebut kembali mengejar timun emas. Timun emas membuka bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Tiba-tiba jarum-jarum tersebut seketika menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Dengan susah payah raksasa tersebut berhasil melewatinya. Melihat raksasa telah melewati hutan bambu tersebut, timun emas mengeluarkan bungkusan yang ketiga yang berisi garam, lalu menaburkannya. Tiba-tiba daratan itu menjadi lautan yang sangat luas. Namun karena kesaktiannya, raksasa itu berhasil berenang dan melewati lautan tersebut. Dengan panik, timun emas mengeluarkan bungkusan yang terakhir yang berisi terasi. Segeralah ia melemparkannya terasi tersebut. Ajaib! Terasi tersebut menjadi lautan lumpur yang sangat panas. Seketika tubuh raksasa tenggelam dalam lumpur yang mendidih. Timun emas merasa lega. Ia kembali ke rumah Mbak Rondo. Dari kejauhan, Mbak Rondo berlari untuk menemui timun emas. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Itulah cerita timun emas yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Saya Naila Rizko Karima mengucapkan terima kasih.